Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 50. Nomor hadis 50. Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 50. Selalu dipun niati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab. Nomor hadis 50. Haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala berkata siapa Ibrahim? Haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Shalihin an ibni Syihbin an Ubaidillah bin Abdillah anna Abdullah bin Abbas ahbarahu. Memberi kabar siapa Abdullah hu pada Ubaidillah. Qala berkata siapa Abdullah bin Abbas. Ahbaroni Abu Sufyan. Ahbaroni mengabari ini padaku Abdullah siapa Abu Sufyan. Ana Hirokla sungguhnya Raja Hirokla. Qala berkata siapa Raja Hirokla lahu pada Abu Sufyan. Saal tu bertanya aku Hirokla kepada engkau Abu Sufyan. Hal yaziduna adakah tambah mereka? Mereka pengikutnya Muhammad maksudnya. Am yang kusuna adakah berkurang mereka? Faza'amta maka mengaku engkau anahum sesungguhnya mereka iku yaziduna tambah mereka. Wa kadzalika dan demikian itu al imanu iman. Hatta yatima sehingga sempurna. Jadi ketika itu Hirokla bertanya kepada Abu Sufyan. Ucapan Nabi Hirokla, aku bertanya kepada engkau Abu Sufyan, apakah pengikutnya Muhammad itu bertambah atau berkurang? Maka kamu mengaku bahwa mereka itu bertambah. Nah begitulah iman. Iman sampai sempurna. Selalu bertambah. Wa sa'atuka dan bertanya aku Hirokla kepada engkau Abu Sufyan, hal yartaddu adakah murtad siapa hadun seseorang sahtotan karena benci lidinihi pada agamanya rojul, agamanya Muhammad, ba'da ayyadkhula setelah jika masuk siapa hadfi di dalam agama. Fazamta maka mengaku engkau Allah jika tidak. Wa kadzalika dan demikian itu al imanu iman. Hina takhalitu ketika sudah bercampur bisa satuhu manisnya iman al quluba pada hati. Layas khotu tidak benci hu pada agama siapa hadun seseorang. Dan aku bertanya kepadamu Abu Sufyan, adakah salah satu ada yang murtad karena benci terhadap agama setelah agama itu masuk pada dirinya? Murtad itu karena benci agamanya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Mungkin kalau sekarang atau murtad itu ya bukan karena benci agamanya, itu bukan.
ada yang karena gelo dan sebagainya, tapi tidak benci terhadap agamanya. Karena itulah, jika iman sudah masuk, manisnya iman sudah masuk bercampur di dalam hati, dia tidak benci terhadap agamanya. Itu di depan sudah ya, tentang Abu Sufyan dan Hiroklah. Babu fadliman, bab keutamaannya orang. Istabro'a, membersihkan siapa man lidinihi pada agamanya man. Nomor hadis 51. Hadatsna Abu Nuaimin, qala berkata siapa Abu Nuaim. Hadatsna Zakaria an Amir, qala berkata siapa Amir. Sami itu mendengar aku An-Nu'man pada Nu'man ibn Bashirin yaqulu berkata siapa An-Nu'man. Sami itu mendengar aku An-Nu'man Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Al halalu sesungguhnya halal iku bayinun jelas. Wal haramu dan haram itu bayinun jelas. Wa bainahuma dan di antara keduanya iku mutasabbahatun serupa. Serupa itu di antara kedua halal dan haram itu tidak jelas itu. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Layak lamuha tidak mengetahui pada mutasyabihat siapa kasirun banyak minan nas dari manusia, dan tidak banyak yang mengetahui bahwa itu mutasyabih serupa. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Nah, di antara keduanya, jadi nggak jelas hukumnya. Faman maka barang siapa ittaqo yang menjaga siapa man al mutasyabbihati pada mutasyabbih atau yang serupa, istabro'a maka membersihkan dia lidinihi pada agamanya man wa irdihi dan rahasianya man. Barang siapa yang menjaga dari mutasyabih, kok ragu-ragu apakah ini haram atau halal, dah nggak usah lah, nggak usah dimakan, nggak usah dilanjutkan ini. Wah, ini remang-remang, mutasyabih remang-remang di antara halal dan haram. Maka dia telah membersihkan agamanya dan rahasianya. Waman dan barang siapa wako'a yang jatuh fis subhati di dalam mutasyabihat atau subhat, karoi seperti orang yang mengembala. Pengembala itu karoi seperti orang yang mengembala atau pengembala. Yar'a menggembala siapa pengembala haulal khimia di kanan kiri larangan, yusiku hampir ayuwaki'ahu jika jatuh siapa pengembalahu pada larangan.
Maksudnya lebih mudah dia jatuh pada larangan. Jadi kalau orang yang jatuh di dalam mutasyabihat atau yang serupa itu, yang hukumnya belum jelas halal dan haramnya itu, dia tetap aja, itu gambarannya seperti pengembala yang mengembala gembalaannya di kanan kiri larangan. Maka dia dekat jika jatuh ke dalam larangan itu. Gampangane orang wong angon wedhus ning kono ning pinggir sawah. Nah, sawahnya sudah dikei larangan, kei gendera merah. Berarti itu tandanya bahwa sawahnya tadi baru diberi racun itu. Nekat di situ ya, itu kambingnya itu akan dekat memakan yang sudah diracun itu. Celaka dia maksudnya gitu. Celaka. Allah ingatlah, wa inna likulli malikin, dan sungguhnya bagi setiap raja iku khiman ada larangan. Ada larangan. Allah ingatlah, inna khimaullah, sungguhnya larangannya Allah, fi ardi, di dalam buminya Allah, yaitu maharimuhu, apa-apa yang telah mengharamkan siapa Allah padama. Di setiap raja itu mempunyai daerah larangan. Dan ingatlah bahwa larangannya Allah di bumi itu, apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah itu namanya larangannya Allah. Allah ingatlah, wa inna fil jasad, dan sungguhnya di dalam diri atau badan jasad, itu mudghatan, daging atau cuwilan daging, segumpal daging. Idza salahat, ketika baik apa mudghah daging itu, salaha maka baik apal jasadu, jasad badan, kulluhu semuanya badan jasad. Wa idza fasadat, dan ketika rusak apa mudghah daging, fasada maka rusak apal jasadu, jasad, kulluhu semua jasad. Allah ingatlah, waya, dan sungguhnya mudghah iku al-qalbu, hati. Hati. Dan ingatlah bahwa di dalam jasad kita, jasad manusia, itu ada segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka seluruh diri kita atau jasad kita itu baik. Dan ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh badan kita itu rusak, yaitu hati. Jadi kendalinya tubuh itu ya hati kita ini. Hati segumpal daging yang disemisalkan darah itu ya. Itu yang membuat apakah kita itu jadi orang baik, apakah kita ini jadi orang yang tidak baik, yang rusak. Nah, jagalah hati kita. Hati itu di tempatnya di lempeng ya. Tapi kita sering mengatakan hati itu di dada. Karena ketika sakit hati itu, yang sakit nut-nut ya dada kita di sini, senut gitu ya. Tapi letaknya hati itu di samping ini ya. Hati kita. Jika hati kita jangan sampai dikapling sesuatu yang bisa merusak jasad kita. Apa? Dendam, kebencian, apalagi dengki, serai, bakhil. Itu sifat-sifat dari hati itu. Jangan dikaplingkan di dalam hati kita.
Dihilangkan itu kaplingannya yang bagian jelek-jelek itu dihilangkan saja. Diganti kaplingan yang baik-baik, sopan dzikir, husnudzon, seneng sedekah di dalam hatinya itu. Ya. Maka nanti akan tercermin dari wajah kita. Oke, kalau wajahnya itu hatinya bersih itu kelihatan berseri-seri, ajar gitu. Tapi kalau di dalam hatinya itu jelek itu tercermin dari wajah kita itu. Selek pokoknya ya. Nah, itu ya. Kita jaga hati kita. Babun bab Adaul khumusi, mendatangkan seperlima, nekake sak prolimo 20%. Iku minal iman, termasuk dari cabangnya iman. Nomor hadis 52. Itu maksudnya mendatangkan seperlima itu seperlima dari jarahan ya toh. Dari jarahan. Itu termasuk dari cabangnya iman. Hadatsana Ali bin Ja'din qala ahbarana Su'bah Anabi Jamroh, qala berkata siapa Abi Jamroh, kuntu ada aku akaudu duduk ma'a Bani Abbas, yujlisuni, mendudukkan siapa Ibnu Abbas ni padaku Abi Jamroh, ala saririhi, atas kursinya Ibnu Abbas. Aku duduk di beserta Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas itu mendudukkan saya di kursinya. Fakola, maka berkata siapa Ibnu Abbas, akim, menetaplah engkau Abi Jamroh indi di sisiku Ibnu Abbas, hatta aja'alaka, sehingga menjadikan aku laka bagi engkau sahman, bagian, mimali, dari hartaku. Gue di sini dulu. Kamu di sini dulu. Menetaplah di sisiku sampai aku menjadikan bagian dari hartaku untuk kamu. Faqamtu, maka menetap aku Abi Jamroh mau beserta Ibnu Abbas. Sahro ini 2 bulan. Nah, sehingga aku menetap di sisi Ibnu Abbas itu 2 bulan. Sumakola, kemudian berkata siapa Ibnu Abbas, inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya tamu Abdul Qais, lama atau ketika datang mereka, Anabiya, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala bersabda siapa Nabi, man siapa al kaumu kaum, atau man siapa al wafdu tamu. Ketika itu Ibnu Abbas bercerita, sungguhnya tamu dari Abdul Qais itu datang pada Nabi. Nabi bertanya, siapa mereka? Siapa itu tamunya? Qalu, berkata mereka, Robi'ah. Oh, itu Robi'ah, Kanjeng Nabi. Qala Nabi, marhaban, bejo, beruntung, bil qaumi, dengan kaum, atau bi al wafdi, dengan tamu, waira khazaza, tidak susah,
wala nadama dan tidak getun. Getun. Ketika dikatakan itu Rabi'ah Kanjeng Rasul, wah, bejo kaum atau bejo tamu, tidak ada susah dan tidak ada getun. Kadang orang didatangi tamu itu kan ya susah ya getun gitu ya. Wah, tamu nih wong ngono, ning ya kewajiban menghormat gitu. Nah, ini tamu yang disenangi nih, wah tamu baik ini. Fakolu maka berkata mereka, ya Rasulullah, inna sungguhnya kita lanastati'u tidak kuasa kami. Anak tiaka jika datang kami kepada engkau, ila kecuali fi syahril haram, di bulan haram. Karena bulan haram itu tidak ada peperangan. Kenapa wabainana dan diantara kami, wabainaka dan diantara engkau Nabi, hadalah khayini desa, min kufaril mudor dari kafirnya mudor. Kenapa kami tidak bisa datang atau sambung pada Nabi kecuali bulan haram? Karena di antara kami dan di antara engkau Nabi ada desanya orang kafir mudor. Kalau lewat perangi itu, kalau bulan haram beda gitu. Arba'atu Hurum itu tidak diperangi, itu gencatan senjata itu. Famurna maka semoga memerintahkan pada kami bi amrin dengan perkara. Faslin yang jelas. Nuhbir memberi kabar kami bi dengan perkara man pada orang waro'ana di belakang kami. Wanadakul dan masuk kami bi dengan perkara al jannata pada surga. Maka perintahkanlah kami dengan perkara yang jelas Kanjeng Nabi. Perkaranya jelas, nanti akan saya sampaikan kepada orang-orang di belakang kami yang tidak bisa datang ke sini. Kan kami beri kabar perkara itu yang harus ditetapi. Dan perkara itu bisa memasukkan kami ke dalam surga. Wasalu dan bertanya mereka kepada Nabi anil asribati dari minuman. Dari minuman. Fa'amara maka perintah siapa Nabi hum pada mereka bi arba'in dengan 4. Wanahum dan melarang siapa Nabi hum pada mereka an arba'in dari 4. Kemudian mereka bertanya tentang minuman. Minuman yang boleh diminum itu yang bagaimana gitu. Maka ketika itu Nabi memerintahkan pada mereka 4 perkara dan melarang pada mereka 4 perkara. Amaro perintah siapa Nabi hum pada mereka bil imani dengan iman billahi pada Allah wahdahu kali suwiji Allah, dengan esanya Allah. Nabi perintah nomor 1 dengan supaya iman pada Allah dengan mengesahkan Allah. Kalau Nabi atadruna adakah mengetahui kalian ma'apa alimanu iman billahi pada Allah wahdahu dengan mengesahkan Allah?
Qalu menjawab mereka, Allahu Allah wa rasulu dan utusannya Allah iku alamu lebih tahu. Wah, itu yang tahu Allah Rasul itu Nabi. Pertanyaannya kok berbobot dong gitu. Yang tahu jawabannya Allah Rasul penak itu. Qala Nabi, maksudnya ya syahadatun penyaksian. Sungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sungguhnya Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah. Wa iqamus shalah dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakat dan mendatangkan zakat. Wa siyamur Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Wantu itu dan jika mendatangkan kalian minal maghnimi dari jarahan al-khumusa 1/5. Nabi bertanya, adakah kalian tahu apa itu iman? Dengan mengesahkan Allah. Wah, jawabnya mereka, wah yang tahu itu Allah dan utusannya Allah. Maka diterangkan oleh Nabi yang maksudnya al-imanu billahi wahdah, yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nomor 1 itu. Kemudian menetapi sholat. Nomor 2 menetapi sholat. Nomor 3 dan mendatangkan zakat. Nomor 5 puasa bulan Ramadan. Itu perintah 4. Dan jika kalian mendatangkan dari jarahan 1/5-nya. Kalau kalian mendapatkan 1/5, maka itu untuk Allah Rasul. Kirim ke sini. Itu namanya iman. Iman seperti Islam. Islam itu termasuk iman. Nah, itu. Wa nahum dan melarang siapa nahum pada mereka an arba'in dari 4 perkara. Anil hantam dari gentong. Hantami gentong. Wadubai dan kelontongan waluh. Kelontongan waluh itu buah waluh itu dijikuk dagingnya. Kan tebal itu kulitnya. Tebal. Jadi kelontongan itu. Wal muzzafati dan tong saka kayu. Tong dari kayu, kalau bahasa Inggrisnya itu drum itu ya. Drum itu gambarnya itu tong dari kayu. Warubama dan kadang-kadang kalau bersabda siapa Nabi al-muqayyar, tong. Nah, kemudian Nabi melarang pada mereka dari 4 perkara dari hal minuman. Dilarang membacem dengan gentong. Membacem minuman, umumnya orang dulu itu seringnya minum arak itu. Dari dibacem itu pentil kurma atau anggur atau madu itu dibacem di gentong itu dilarang. Dengan kelontongan waluh yang sudah diambil dagingnya itu sehingga tinggal kulitnya luar itu terus dipakai untuk membacem ya kurma, ya anggur, ya madu, ya gandum, itu juga dilarang. Kemudian dilarang pakai wan nakir durungnya, wan nakir dan lesung. Lesung itu yang untuk menumbuk padi zaman dulu itu ya, lesung. Terus wal muzafati dan tong dari kayu. Dari 4 perkara. Kadang-kadang Nabi berkata al-muqayyar itu ya tong. Jadi dilarang itu maksudnya dilarang
bacem untuk membuat minuman di dalam alat 4 itu, gentong, lontongan waluh, lesung, dan tong dari kayu. Waqala dan berkata siapa Nabi, Ifadu menjagalah kalian huna pada 4 perkara. 4 dan 4 itu. Wabiru dan mengabarilah kalian bina dengan perkara. Man pada orang, waro'akum di belakang kalian. Wulangno maksudnya. Kabarno ya wulangno. Itu jagalah itu. Jagalah 4 perkara perintah dan 4 perkara larangan itu. Dan sampaikan orang-orang di belakangmu, maksudnya yang tidak bisa hadir ke sini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. 2 hadis tidak apa-apa ya. Agak ada gangguan kesehatan. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.